Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Septiani, kelas 12 keperawatan. Saya di sini ingin menjelaskan materi bab 6 tentang peranan pers dalam negara demokrasi. Peran pers di Indonesia. Definisinya itu dalam arti luas, meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik. Contohnya siaran radio dan siaran televisi. Jika dalam arti sempit hanya terbatas pada media massa cetak, yaitu surat kabar, majalah, dan buletin. Fungsi pers di sini ada 5. Yang pertama, media informasi atau menyiarkan informasi. Yang kedua, pendidikan atau mendidik. Yang ketiga, hiburan atau menghibur. Yang keempat, kontrol sosial. Yang kelima, lembaga ekonomi. Peranan pers yang saya ketahui di sini, yang pertama, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui yang dilakukan melalui transfer informasi dalam berbagai bidang. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi. Yang keempat, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia atau HAM. Perkembangan pers di Indonesia. Masa penjajahan Belanda itu bertujuan untuk menegakkan penjajahan, menantang pergerakan rakyat, dan melancarkan perdagangan. Kalau masa penduduk Jepang itu menjadikan sebagai alat propaganda dengan maksud memperoleh dukungan rakyat Indonesia dalam perangnya melawan tentara sekutu. Pers yang bebas dan bertanggung jawab. Definisinya itu, pers yang bebas dan merdeka dalam menyajikan berita harus diikuti kesadaran tentang pentingnya menyampaikan berita yang santun, berkaidah jurnalistik, dan menunjung supremasi hukum. Teori pers di sini yang saya ketahui ada authoritarian pers, libertarian pers, Soviet communist pers, social reality pers. Pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik. Kewajiban wartawan Indonesia itu bersikap independen dan menghasilkan berita yang akurat, merimbang, dan tidak berpredikat buruk. Hak wartawan Indonesia itu embargo informasi, latar belakang, off the record. Larangan bagi wartawan Indonesia. Di sini ada tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi. Dampak penyalahgunaan kebebasan pers bagi kepentingan pribadi, yaitu melalui jasa media pers, seseorang dapat menuai popularitas dengan citra positif. Bagi kepentingan masyarakat, kurang adanya keseimbangan sumber informasi dan kalimat yang mengandung multi tafsir, sehingga menimbulkan makna berbeda-beda dalam masyarakat. Bagi kepentingan negara, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perintah berkurang dan kepercayaan luar negeri luntur, sehingga minat kerja sama, terutama kerjasama ekonomi, penanaman, investasi, pemberian bantuan, dan pemberian pinjaman akan menurun. Sekian yang saya jelaskan dalam materi bab 6 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.